Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya Hasan Basri di YouTube Sharing Ilmu akan coba berbagi ilmu terkait dengan pemahaman konsep dasar basis data. Ya, mungkin teman-teman sudah mulai harus mengenal apa itu basis data. Baik, saya coba bukakan materinya ya teman-teman. Jadi untuk konsep dasar basis data itu, kalau secara pengertian atau secara penggambaran, kita gambarkan bahwa basis data itu adalah sebuah lemari arsip nih. Kalau misalkan saya punya lemari arsip, satu lemari arsip seperti ini, nah ini saya punya satu slot, kemudian slot kedua, slot ketiga, dan slot keempat. Artinya apa? Bahwa lemari arsip ini pastinya tentunya punya isi masing-masing. Jadi isi di lemari atau di nomor satu itu misalkan saya taruh pakaian, kemudian yang kedua itu taruh saya simpan sepatu, kemudian nomor tiga ini saya simpan misalkan topi, dan yang nomor empat misalkan ini saya simpan peralatan olahraga. Kita bayangkan bahwa konsep dasar basis data itu seperti lemari arsip. Artinya bahwa pada saat kita membutuhkan sesuatu, ya kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau mengambil pakaian, berarti kita mengambil posisi di poin nomor nomor satu. Nah, kalau secara pengertian seperti ini ya teman-teman. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Nah, jika kita memiliki sebuah lemari arsip, ya berarti kita berhak dong mengelolanya. Artinya apa? Bahwa kalau misalkan kita nanti di loker nomor satu ini, misalnya di lemari ini, saya lokernya mau saya ganti-ganti misalkan isinya. Jadi pakaian di nomor satu saya mau pindah ke poin nomor misalkan loker nomor 4, nomor 4 saya pindah ke loker nomor satu. Nah itu ya tergantung kita ya kebutuhannya bagaimana, karena kita berhak untuk mengelolanya seperti apa. Kemudian selanjutnya, pengertian selanjutnya dasar basis data yaitu informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Dan tentunya prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Nah, kalau misalkan seperti ini tergambar, di sini ada sebuah gambar di mana di sini ada database, kemudian di sini eh, ada sebuah laptop, 4 laptop ya. Tentunya kita juga punya kemudahan. Kalau secara tujuan kita gampang nih untuk ambil sebuah data, karena kita sudah ada database itu sendiri, pengambilan arsipnya secara cepat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah kalau misalkan saya gambarkan seperti ini ada banyak komputer atau banyak laptop yang terhubung ke dalam satu sistem basis data. Nah, sistem basis data itu ya berarti setiap laptop atau di nomor satu, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 8 ini tentunya ada aplikasi-aplikasi yang saling saling terhubung sehingga membentuk sebuah sistem basis data. Artinya apa? Bahwa aplikasi ini yang kita gunakan, misalkan kita menggunakan di aplikasi, satu user memegang satu laptop dan satu aplikasi itu ya saling terhubung, terintegrasi. Dan kemudian ya setiap user itu melakukan sebuah pekerjaannya masing-masing atau transaksinya masing-masing, sehingga di sini akan terjadi sebuah sistem basis data. Artinya ada proses apa create, update dan delete di sini. Tentunya ya ini yang disebut sistem basis data. Jadi dari masing aplikasi, dari macam-macam aplikasi yang terintegrasi, kemudian database itu dari transaksi itu terolah, kemudian ya itu dinamakan sebuah basis data. Baik, yang selanjutnya kita coba sebenarnya kita juga harus mengenal basis data itu punya hierarki, atau database itu punya hierarki, punya urutan. Nah, urutannya dari yang mulai terkecil sampai yang paling paling tinggi. Kalau kita lihat di sini ada yang paling tinggi ini disebut database ya.
yang tadi ya, yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Kemudian ada table atau entity, kemudian ada record atau table, kemudian ada field atau atribut, dan yang selanjutnya bagian yang paling bawah ini karakter. Kalau kita coba pahami beberapa hierarki ini, jadi yang paling bawah itu karakter. Jadi kalau misalkan kita berbicara karakter adalah bagian yang terkecil dalam sebuah database. Karakter itu apa ya? Kalau misalnya karakter itu bisa berbentuk seperti angka. Seperti angka berarti dari 0 sampai 9. Nah, itu karakter tuh dalam sebuah database. Atau bisa juga dalam bentuknya huruf. Huruf misalkan A sampai Z. Kemudian ataupun karakter-karakter yang lain. Nah, seperti karakter operator seperti ini ya. Nah, itu yang disebutkan karakter. Kalau pengerti Kak, karakter itu sendiri ya berarti kalau kita buat memudahkan ingatan kita, pemahaman kita terkait database, ya karakter itu bagian paling terkecil. Yang selanjutnya setelah karakter dari bagian terkecil, yang selanjutnya harus ada field atau atribut. Field adalah bagian dari sebuah record yang menunjukkan suatu item basis data atau data yang sejenis. Misalkan saya punya fieldnya nama, field name, dan sebagainya seperti itu. Atau misalkan fieldnya misalkan nomor transaksi atau tanggal transaksi, atau misalkan fieldnya ada field tanggal lahir, field nomor handphone, dan sebagainya teman-teman ya. Dan harus diingat bahwa setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Kemudian isi field itu isi dari fieldnya disebut dengan sebuah data atau value. Kemudian yang selanjutnya setelah field ada yang disebut dengan record. Nah, record atau table adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity atau entitas secara lengkap. Misalkan ada sebuah contoh, misalkan entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya yang poin keempat yaitu tabel atau entity. Nah, tabel atau entity atau entitas ya teman-teman, merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasikan dari suatu sistem database. Dan yang paling gampang sih kita untuk pemahaman tabel atau entity itu ya bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam sebuah database. Ya, tentu dalam tabel atau entity ini ya, tentunya berbeda dengan entity satu dengan entity yang lain, itu memiliki perbedaan. Perbedaan itu dilihat dari apa? Dari isi recordnya, isi field, dan isi karakter itu sendiri. Kemudian yang terakhir paling tertinggi berarti ini disebut database. Nah, kalau misalkan dari pengertian karakter, field, table, dan entity, database kita bisa simpulkan bahwa database itu merupakan sekumpulan dari karakter, field, table, entity yang saling memiliki relasi sehingga membentuk sebuah database. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kalau saya contohkan ada sebuah contoh di sini, ada sebuah database, misalkan saya contohkan satu database namanya database kampus. Kemudian dia hanya memiliki satu tabel, tabelnya itu tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada yang disebut NIM. NIM ini, kemudian nama dan alamat ini disebut dengan field. Nah, field itu ya berarti ya tadi yang kita jelaskan bahwa field ini merupakan bagian dari entity atau entitas atau tabel. Kemudian yang selanjutnya di dalam field ini ada yang disebut record. Nih, record ini berarti dari baris pertama, contohnya nih 12, nimnya 1215067, kemudian memiliki nama Dedi Setiawan, kemudian alamatnya Karang Barat. Ini yang disebut record. Record atau tafel. Record pertama Dedi Setiawan, record kedua Dina Anggraini, kemudian record ketiga
itu Penti Haryanti. Nah, ini yang disebut record atau TOEFL. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian yang paling terkecil. Bagian yang terkecil yaitu karakter. Lalu mana kalau misalkan kita lihat karakter itu yang mana ya? Berarti ini. Ya, misalkan di NIM ini ada berapa karakter nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter. Kemudian apakah karakter itu hanya berbentuk angka? Tidak. Karakter itu juga bisa dalam berbentuk huruf. Nah, di sini ada Dedi Setiawan nih. Dedi Setiawan, nah ini juga termasuk ke dalam karakter seperti itu. Dan termasuk strip yang di sini, bukan strip ya maaf, ini spasi. Spasi ini juga dihitung jadi satu karakter seperti itu. Baik teman-teman, pemahaman terkait dengan konsep dasar basis data, mungkin teman-teman sudah mulai memahami bahwa di pertemuan kali ini untuk konsep basis data itu bisa kita gambarkan seperti ini untuk pencontohannya. Bagi teman-teman, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang masih penasaran terkait dengan basis data itu apa, kemudian nanti kita juga akan coba membuat sebuah basis data lewat common prompt dan lewat PHP MyAdmin ya, tentunya localhost. Teman-teman boleh subscribe di channel YouTube saya, kemudian teman-teman juga boleh like dan komentar apabila teman-teman ada pertanyaan di kolom komentar bawah ini. Dan teman-teman pun boleh share video tutorial ini atau video penjelasan terkait basis data kepada teman-teman yang lain. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat buat teman-teman, kemudian teman-teman share ke yang lainnya. Baik, sampai jumpa teman-teman. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.